Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام عبد الله ابن محمد ابن يوسف الهرري رحمه الله تعالى وأفاض علينا ثم kemudian hunaka di sana illat cacat ukhra yang lain wahia dan bermula dia illat yaitu idtirab fi alfazihi dalam lafaznya hadis Jabir lianna ba'd alladhina awraduhu karena sesungguhnya sebagian mereka yang mendatangkannya atau meriwayatkannya fi muallafatihim dalam karya-karya mereka rawahu telah meriwayatkan oleh mereka hu akan hadis Jabir bisyaklin dengan suatu bentuk atau suatu macam wa akharuna dan beberapa orang lainnya rawahu meriwayatkan oleh mereka hu akan hadis Jabir bisyaklin akhara dengan bentuk yang lain. Fa idza nuzira maka apabila dilihat ila lafziz Zurqani kepada lafaz atau redaksi Az-Zurqani summa lafzis Sawi kemudian kepada lafaz atau redaksi As-Sawi lawujida maka didapati farqun kabirun akan perbedaan yang besar. Nah, perbedaan inilah disebut dengan idtirab. Idtirab itu riwayat yang diungkapkan dengan redaksi yang berbeda-beda atau dengan sanad yang berbeda-beda yang saling bertentangan dan tidak dapat disatukan. Al-Baiquni berkata apa? Wa dhukhtilafi sanadin aw matni muttaribun 'inda uhailil fanni. Hadis yang memiliki perselisihan pada sanad atau matannya muttaribun itu disebut muttarib 'inda uhailil fanni menurut para ahli hadis, menurut para ahli atau para ulama bidang ilmu ini yaitu ilmu hadis. Nah, terkait hadis Jabir ini ada cacat lain. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa hadis Jabir ini di dalamnya terdapat apa? Rokakah fil lafzi wal ma'na.
Rokakah itu redaksi yang di dalamnya itu menyalahi kaedah-kaedah kebahasaan. Rokik. Lalu yang kedua, illat hadis Jabir ini bahwa di dalamnya juga terdapat idtirab atau hadis mudtarib, diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Fal hadisanil awwalani, maka hadis yang pertama, maka dua hadis al-awwalani yang pertama, keduanya kemarin sudah kita kutip hadisnya, yaitu riwayat al-Imam al-Bukhari dan riwayat Imam Ibn Hibban. La hajata, tidak ada hajat atau kebutuhan ila ta'wilihima, kepada ta'wil keduanya al-hadisani, li ajli hadisi ghairi sabitin, hanya untuk membela hadis yang tidak sahih. Yang dimaksud hadis Jabir ini, bahkan hadisun maudhu'un adalah hadis maudhu', bukan tidak hanya sahih saja, bukan tidak hanya tidak sahih saja, tetapi hadis Jabir ini bahkan hadis maudhu'. Lirakakatihi, karena rakakahnya hadis Jabir tersebut, wahwa, dan bermula dia hadis maudhu', hadisu awwaliyatin nuri, yaitu hadis tentang awal nur Muhammad. Nah, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari yang sudah kemarin kita kutip, kita baca, juga riwayat Imam Ibnu Hibban dan lainnya, ini hadis sahih. Dua hadis ini hadis sahih, menetapkan bahwa makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah air. Hadis sahih. Adapun hadis Jabir, hadis ghairu sabit, tidak benar. Imam As-Suyuti mengatakan la asla lahu, tidak ada dasarnya. Bahkan hadis ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Nah, karena itu jangan kemudian menyampingkan dua hadis yang sahih hanya untuk membela hadis Jabir yang palsu ini. Fala hajata, maka tidak ada hajat atau kebutuhan, lima, bagi apa, dzakarahu, yang telah menyebutkan hu akan ma, ba'du man hamala, oleh sebagian orang, hamala yang membawakan hadisa, akan hadis awwala ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir, alal awwaliyatil mutlaqati, di atas awwaliyah mutlaqah, li gharadi isbati awwaliyatin nuril Muhammadi, untuk tujuan menetapkan kebermulaan nur Muhammad. Ada sebagian orang, dan ini pemahaman yang rusak, mengatakan, kata mereka, hadis Jabir awwaliyatun nuril Muhammadi, bahwa nur Muhammad adalah awal makhluk Allah yang mutlak, adapun air setelahnya. Nah, ini takwil yang batil, takwil batil. Tidak boleh dipahami takwil demikian itu. Mengapa? Karena hadis awwaliyatun nurul Muhammadi hadis maudhu', tidak boleh dijadikan dalil, tidak boleh dijadikan hujjah, dan tidak boleh dikuatkan atas hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan lainnya, Imam al-Baihaqi, al-Imam Ibnul Jarud dan lainnya. Wa amma hadisu
awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Adapun hadis awal apa yang diciptakan oleh Allah, al-aqlu itu akal. Falaisa lahu, maka tidak ada lahu baginya hadis. Ingat-ingat ini penting ini. Hadis ini kadang dikutip oleh beberapa orang. Ini hadis laisa lahu, tidak ada baginya hadis tersebut tariqun, jalur yasbutu yang sahih. Kama qala al-Hafiz Ibnu Hajarin, sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini hadis tidak memiliki jalur yang sabit. Apa artinya? Tidak memiliki jalur yang sahih. Hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-aql. Fa fi kitab Ithaf as-Sadatil Muttaqin, maka di dalam kitab Ithaf as-Sadatil Muttaqin bi syarhi Ihya'i Ulumuddin, syarah Ihya' Ulumuddin, itu kitab itu Ithaf as-Sadatil Muttaqin. Berapa jilid itu? 14 jilid. Masya Allah. Kapan bacanya itu, Bang Ujang? 14 jilid. Nonton aja gitu udah. Masya Allah. Lil hafidhi, bagi seorang hafiz, Muhammadin Murtadha Az-Zabidi, yaitu Muhammad Murtadha Az-Zabidi, manassuhu, apa yang nasnya. Summa qala, kemudian berkata, ini Al-Hafiz Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya ini Ithaf Sadatil Muttaqin berkata, summa qala al-Iraqi, kemudian telah berkata oleh Al-Iraqi, amma hadisu Aisyah, adapun hadis Aisyah, farawahu, maka telah meriwayatkannya akan hadis Aisyah Abu Nu'aimin, oleh Abu Nu'aim fil Hilyati, dalam kitab Hilyatil Awliya fi Tabaqatil Asfiya, itu ada juga kitabnya tuh di belakang, 7 jilid. Qala, berkata oleh Abu Nu'aim, akhbarana, telah menghabarkan akan kami, Abu Bakrin Abdullah ibn Yahya, oleh Abu Bakar Abdullah ibn Yahya ibn Muawiyah At-Talhi, bi ifadati Daraqutni, dengan diberikan faedah oleh Ad-Daraqutni, an Sahl bin al-Marzabani atau Al-Mirzabani, dari Sahal ibn Al-Mirzaban ibni Muhammadin At-Tamimi, an Abdullah ibn Zubair al-Humaydi, an Ibn Uyainata, an Mansurin, an Az-Zuhri, an Urwata, dari Urwah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ia Aisyah, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu, awal apa yang menciptakan oleh Allah, al-aqlu, itu akal. Wa dzakara, maka menyebutkan oleh Abu Nu'aim al-haditha, akan hadis. Hakadha, seperti inilah riwayat hadis tersebut, awradahu, telah mendatangkan atau meriwayatkan oleh Abu Nu'aim hu, akan hadis, awwalu ma khalaqallahu al-aql, fi tarjamati Sufyan bin Uyainah, dalam tarjamah atau biografi Sufyan ibn Uyainah. Walam ajid, dan tidak mendapati oleh aku, ini kata siapa nih? Az-Zabidi, Muhammad Murtadha Az-Zabidi, mengomentari hadis riwayat Abu Nu'aim ini. Walam ajid,
dan tidak mendapati fi isnadihi dalam sanadnya ahadan akan seorang pun mazkuran yang telah disebutkan bid-dha'fi dengan kelemahan. Kata Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi, dari rangkaian sanad yang dikutip oleh Al-Hafiz Abu Nuaim itu tadi, enggak ada orang yang dhaif. Dari sekian orang itu, sebanyak itu tidak ada yang dhaif. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna hadza murakkabun, bahwa ini disusun. Artinya dibikin-bikin itu. Sanad tersebut murakkab. Murakkab itu apa maksudnya? Tumpang tindih, dibuat-buat. Ala hadzal isnadi, di atas ini sanad. Wala adri, dan tidak mengetahui oleh aku, mimman, dari siapa, waqa'a, telah terjadi, dzalika, oleh demikian itu murakkab. Itu terkibnya dari siapa itu? Masa sekian orang semuanya adalah orang-orang yang kalau dinilai adalah orang-orang yang sikoh semua, bahkan tidak ada yang lemah sebarang sedikit pun. Mesti ini apa? Rangkaian sanad tersebut adalah rangkaian yang murakkab, dibikin-bikin. Wal hadisu, dan hadis tersebut mungkarun, itu mungkar. Padahal hadis tersebut hadis mungkar. Ini kata siapa nih? Al-Hafiz Az-Zabidi, Muhammad Murtadha Az-Zabidi, dalam kitab apa? Ithaf Sadatil Muttaqin. Qultu, berkata oleh aku. Nih, siapa yang berkata nih? Az-Zabidi. Kemudian berkomentar dia, komentar dirinya sendiri. Berkata oleh aku, kata Az-Zabidi, wa lafzu hadis Aisyah, dan lafaz hadis Aisyah, ala ma fil hilyati, atas apa yang ada dalam kitab Hilyatil Auliya, itu tadi karya Al-Hafiz Abu Nuaim. Qalat Aisyah, telah berkata oleh Aisyah, haddatsani, telah menghabarkan akan aku, Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna awwala ma khalaqallahu, bahwa awal apa yang diciptakan oleh Allah, al-aqlu, itu akal. Qala, berkata oleh perawinya ini dari Rasulullah, aqbil, menghadaplah engkau. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan bahwa Allah berkatalah kepada akal tersebut, aqbil, menghadap engkau. Fa aqbala, maka menghadap oleh akal. Summa qala, kemudian berkata oleh Allah lahu, baginya akal, adbir, berpalinglah engkau. Fa adbara, maka berpaling akal. Berpaling, menghadap dan berpaling. Iya, summa qala, kemudian berkata oleh Allah, ini dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah dalam kitab Hilyatil Auliya. Yang ada dalam Hilyatil Auliya begini, ini redaksinya. Qala, berfirmanlah oleh Allah, ma khalaqtu, tidaklah menciptakan oleh aku syai'an, akan sesuatu, ahsana minka, yang lebih baik darimu. Berkata kepada akal. Bika akhidun, bika akhudhu, bika akhudhu, denganmu atau dengan sebabmu, akhudhu, mengambil oleh aku, wa bika u'ti, dan dengan sebabmu akal, wahai akal, u'ti, memberi oleh aku. Qala Abu Nuaim, telah berkata oleh Abu Nuaim. Nih, Abu Nuaim sendiri berkata apa? Gharibun, adalah hadis gharib. Hadis apa? Gharib. Min hadisi Sufyan
dari hadis Sufyan wa Mansurin dan Mansur wa Zuhri dan Az-Zuhri. Ini hadis gharib diriwayatkan oleh satu orang. Gharib itu apa? Wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Dalam Al-Baiquniyah. La a'lamu, tidak mengetahui oleh aku, kata siapa nih? Kata Abu Nuaim. Lahu baginya hadis tersebut rawiyan akan seorang perawi anil Humaidi, dari Al-Humaidi, illa Sahlan, kecuali Sahal. Makanya hadisnya hadis gharib. Wa arahu, dan aku melihat, kata siapa? Abu Nuaim. Abu Nuaim sendiri berkata, wa arahu, dan aku memandanghu akan Sahal, wahiyan, itu seorang yang wahi, fihi, di dalamnya itu hadis. Wahi itu kurang lebih makna harfiahnya seorang yang lalai. Fihi, di dalamnya itu hadis. Artinya itu hadis yang menyebutkan awwalu ma khalaqallahu al-aql, itu hadis la yasbut, tidak sahih, sebagaimana pernyataan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalaupun ada diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya karya Al-Hafidz Abu Nuaim, maka itu pun riwayat tidak sahih. Abu Nuaim sendiri yang menilai ini hadis tidak sahih. Itu tadi yang kita baca. Ya, Abu Nuaim mengatakan apa? Wa arahu wahiyan fihi. Nah, catatan Abu Nuaim ini juga disetujui oleh siapa? Al-Hafidz Muhammad Murtadha Az-Zabidi, bahwa hadis ini lam yasbut, tidak sahih. Hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-aql. Titik. Intahat, selesai ibaratu Murtadha Az-Zabidi, ungkapan Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin. Dapat dipaham ya? Nah, jadi ingat-ingat ini runtutan dari kemarin, poin-poin besarnya. Hadis ini awwalu ma khalaqallahu al-aql kadang-kadang dikutip untuk mengatakan, kata mereka, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal. Ini hadis lam yasbut, tidak sahih. Wa qala al-Hafidz al-Iraqi, dan telah berkata oleh Al-Hafidz al-Iraqi fi Takhrijil Ihya, dalam kitab Takhrij Ihya, yaitu Al-Mughni an Hamlil Asfar. Jadi Ihya Ulumuddin, kitab ini dalamnya kan banyak hadis-hadis, kemudian ditakhrij hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Sumber-sumbernya dirujuk kepada kitab-kitab hadis induknya. Ini dalam kitab apa? Dalam kitab Takhrij namanya. Dalam takhrij kitab Ihya, yaitu namanya Al-Mughni fi Hamlil Asfar, min Hamlil Asfar, ba'da iradihi, setelah mengutipnya oleh Al-Iraqi hadzal hadis, akan ini hadis, yaitu tadi yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-aql, ma nassuhu, apa yang nasnya, rawahu, telah meriwayatkan hu, akan hadis tadi yang menyebutkan awwalu ma khalaqallahu al-aql, At-Tabarani, oleh At-Tabarani fil Awsati, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, min hadis Abi Umamah, dari hadis Abi Umamah. Wa Abu Nuaim, dan oleh Abu Nuaim, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah, bi isnadaini, dengan dua sanad dhaifaini, yang lemah keduanya. Intaha, selesai kalamul Iraqi, perkataan Al-Hafidz Al-Iraqi. Ulama besar Al-Hafidz Al-Iraqi, ahli hadis terkemuka.
Di antara guru-gurunya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibn Hajar yang nulis kitab Fathul Bari, itu di belakang itu syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan hadis ini, hadis mana? Awwalu ma khalaqallahu al-aql, hadis dhaif. Hadis dhaif. Titik, selesai. Sehingga hadis ini tidak boleh kemudian dikuatkan dan untuk mengalahkan hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma, yang riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang di atas kemarin kita kutip, yang menetapkan riwayat Al-Bukhari, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnul Jarud juga lainnya menetapkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Nah, hadis ini tidak boleh kemudian disandingkan, apalagi dikuatkan di atas hadis tersebut, karena ini hadis dhaif yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Titik. Amma hadisu awwaliyatil qalam, awwalu ma khalaqallahu al-aql tadi itu yang dhaif itu. Sekarang ada lagi hadis berikutnya yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Ini dia. Amma hadisu awwaliyatil qalami, adapun hadis awwaliyatil qalam yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, yang dimaksud adalah al-qalamul a'la. Qala al-Hafidz Ibn Hajarin, telah berkata oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, fil jawabi anhu, dalam jawaban anhu darinya hadis awwaliyatil qalam, ma nassuhu, apa yang nasnya, fayujma'u, maka disinkronkan, dihimpunkan, artinya disinkronkan atau diselaraskan, bainahu, antara hadis riwayat yang pertama di atas, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yaitu apa? Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma, wa baina ma qablahu, fayujma'u, maka disinkronkan, bainahu, antara dia hadis awwaliyatil qalam, hu-nya ni awwaliyatil qalam, wa baina ma qablahu, dan apa yang sebelumnya, yaitu hadis kana Allah lam yakun syai'un ghairu, bi anna awwaliyatal qalami, dengan bahwa awwaliyah al-qalam, bin nisbati, dengan dinisbatkan, ila ma adal ma'i wal arsy, kepada apa yang selain air dan arsy, au bin nisbati, atau dengan dinisbatkan, ila ma, kepada apa, minhu, darinya al-qalam, sudira, muncul, minal kitabati, dari catatan, au annahu qila lahu, atau bahwasanya al-qalam, qila, dikatakan, lahu, baginya al-qalam, uktub, catatlah oleh engkau, awwala ma khuliqa, akan apa yang telah diciptakan. Wa amma hadisu, maksudnya begini, jadi hadis ini, hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, disinkronkan, namanya al-jam'u wa taufiq dalam istilah usul fikih itu, disinkronkan dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang di awal, yaitu kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma, bahwa yang dimaksud qalam pertama kali, al-qalam yang pertama kali diciptakan, maksudnya ada berapa kemungkinan, yaitu satu, bahwa dia itu termasuk yang pertama
selain daripada air dan arsy. Ila ma ada al-ma wal arsy. Kecuali air dan arsy, maka keduanya ini duluan dibanding al-qalam. Dapat dipaham tidak ini? Nah, sehingga al-qalam ini termasuk di antara yang duluan, tetapi duluannya bukan duluan mutlak. Paham tidak ini? Misalkan perumpamaan ini, pendekatannya, kalau anak dapat ranking enggak? Dapat 5 besar. Rankingnya nomor berapa? Nomor 4, nomor 3, gitu. Ya termasuk bagian apa? 5 besar. Nah gitu, bagian 5 besar duluan dia. Tingkatannya di atas. Tetapi bukan mutlak yang nomor 1. Tapi masuk rombongan daripada 5 besar, istilahnya begitu. Nah, al-qalam ini termasuk daripada yang duluan diciptakan oleh Allah. Tetapi yang mutlak duluan adalah air dan arsy. Air duluan kemudian arsy. Baru kemudian al-qalam. Nah, jadi ini namanya al-jam'u wat taufiq dalam usul fikih ini. Dua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Nah, maka kemudian disinkronkan pemahamannya. Nah, hadis yang mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air, kemudian arsy. Kemudian kan ada hadis lagi ini bahwa yang diciptakan oleh Allah al-qalam. Bagaimana cara memahaminya? Nah, disinkronkan. Disinkronkannya itu al-jam'u wat taufiq, yaitu metodenya itu tadi, bahwa yang dimaksud al-qalam sebagai makhluk yang pertama bukan awaliyah mutlak. Bukan awaliyah mutlak. Yang dimaksud adalah kepada selain al-ma dan al-arsy. Kepada selain air dan arsy. Pulpen ini duluan. Paham tidak? Atau kemungkinan kedua, bahwa hadis ini maknanya apa? Au bin nisbati ila ma sudira minhu ila ma minhu sudira minal kitabati. Atau bisa jadi yang dimaksud yang diciptakan oleh Allah yang pertama kali adalah qalam, yang dimaksud adalah apa yang dicatatkan oleh pulpen tersebut. Karena setelah menciptakan al-qalam, Allah menciptakan al-lauhul mahfuz. Kemudian Allah memerintah qalam ini, pulpen besar. Memerintah pulpen tersebut untuk mencatat akan segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka kemudian apa? Pulpen tersebut menulislah di atas al-lauh tanpa ada yang memegangnya. Dalam hadis disebutkan gitu, fakataba ma kana wa ma yakun ila yaumil qiyamah. Kemudian pulpen tersebut menulis di atas lauh tanpa ada yang menyentuhnya, tanpa ada yang memegangnya, akan segala peristiwa yang terjadi pada alam ini. Di lauh mahfuz dicatatkan oleh pulpen tersebut. Nah, jadi bisa jadi yang dimaksud bahwa yang diciptakan oleh Allah yang pertama adalah al-qalam adalah dalam pengertian apa yang dicatatkan oleh pulpen tersebut. Bukan penciptaan dalam pengertian mengadakan, tapi ila ma sudira minhu minal kitabah. Paham tidak? Hah? Atau yang ketiga yang dimaksud bisa jadi bahwa yang kedua ini ila ma sudira minhu minal kitabah ay annahu qila lahu uktub awwala ma khuliqa. Bukan yang ketiga, yang kedua. Uktub, catatlah oleh engkau wahai pulpen akan apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi takwilnya ke situ supaya sinkron antara hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dengan hadis ini. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Nah, jadi metode sinkronisasinya al-jam'u wat taufiq antara dua hadis itu dipahaminya seperti itu tadi. Bahwa
yang dimaksud awwalu ma khalaqallahu al-qalam, bisa jadi yang dimaksud adalah kepada selain air dan arasy, bahwa pulpen ini yang pertama atau rombongan yang pertama, atau bahwa yang dimaksud adalah pulpen tersebut diperintah oleh Allah untuk mencatatkan apa yang pertama kali telah diciptakan oleh Allah. Ila ma sudira minhu minal kitabah. Dapat dipaham tidak? Nah, yang jelas bahwa makna hadis ini tidak memberikan pemahaman bahwa pulpen itu mutlak yang pertama. Demikian dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Makanya Al-Hafiz Ibn Hajar mensinkronkan dua hadis ini. Hadis kana Allah lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma, dengan hadis ini awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Wa amma hadisu, adapun hadis awwalu ma khalaqallahu al-aql, awal apa yang telah diciptakan oleh Allah adalah akal, falaysa lahu tariqun yasbutu, maka tidak ada baginya jalur yang sahih. Tadi sudah dibahas sebagaimana dinyatakan oleh siapa? Al-Hafiz Muhammad Murtadha Az-Zabidi, juga dinyatakan oleh siapa? Al-Hafiz Abu Nuaim. Wa ala taqdiri subutihi, dan di atas perakiraan sahihnya itu hadis awwalu ma khalaqallahu al-aqal fa hadha at-taqdirul akhiru, maka ini perakiraan yang terakhir tadi terkait al-qalam, huwa ta'wiluhu, dialah ta'wilnya. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kalaupun ini seandainya bahwa hadis awwalu ma khalaqallahu al-aqal itu sahih, maka itu pun ditakwil sama seperti takwil terhadap hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Paham? Itu pun kalau sahih, tapi nyatanya para hufadzul hadis mengatakan tidak sahih. Nah, itu kata Al-Hafiz Ibn Hajar, wallahu a'lam, intaha, selesai. Nah, itu perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Wa amma qawlu ibn Hajar Al-Haytami, dan adapun perkataan Ibn Hajar Al-Haytami fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, wa nassuhu, dan nasnya, teksnya, ini catatan Ibn Hajar Al-Haytami. Ingat-ingat ini, Ibn Hajar Al-Haytami, tadi yang kita sebut Al-Asqalani, ini dua orang yang berbeda. Ibn Hajar Al-Haytami bukan ahli hadis. Ingat-ingat ini, beliau ahli fikih tapi bukan ahli hadis, bukan hafidh hadis. Nah, Ibn Hajar Al-Haytami berkata apa? Amma awwaliyatul qalami, adapun awwaliyah al-qalam, nisbiyatun, itu nisbiyah. Wa amma awwaliyatun nuril Muhammadi, dan adapun awwaliyah nur Muhammad, fahiya mutlaqah, maka dia itu mutlaqah. Nah, ini hadis Jabir dibela oleh Ibn Hajar. Tadi saya sampaikan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haytami bukan hafidh hadis, bukan hafidh hadis. Adapun para huffazul hadis mengatakan hadis awwaliyatun nuril Muhammadi bukan hadis sahih, bahkan yaitu hadis palsu. Nah, sementara Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan awwaliyatun nuril Muhammadi adalah hadis yang mutlak, awwaliyahnya awwaliyah mutlaqah, kata dia begitu, intaha, selesai. Fahadat ta'wilu, nah kata Syekh Abdullah penulis risalah ini, fahadat ta'wilu, maka ini ta'wil siapa? Al-Haytami,
mukhalifun itu menyalahi lil hadis sahihi bagi hadis sahih, wa mukhalifun dan menyalahi lil qaidatil hadisiyyati bagi kaedah hadis, bagi kaedah hadis. Nah, untuk apa dikuatkan hadis itu palsu sementara hadis sahih sudah menetapkan yang mutlak pertama kali diciptakan apa? Air. Ini Syekh Abdullah membantah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Juga mukhalifun lil qaidatil hadisiyah. Ta'wil tersebut juga menyalahi kaidah hadis. An-dha'ifa, ini kaidah bahwa hadis dhaif idza khalafal hadis as-sabita, apabila menyalahi akan hadis yang sahih, fala hajata ila ta'wil, maka tidak ada hajat kepada mentakwil. Mau ngapain dibikin-bikin takwil segala? Orang hadisnya dia tidak sahih. Paham tidak nih? Bal yu'malu, bahkan yu'malu hendaklah diamalkan bisabiti dengan hadis yang sahih, wa yutraqud dha'ifu dan ditinggalkan akan hadis dhaif. Wa dzalika dan demikian itu muqarrarun ditetapkan fi kutubil mustalahi dalam kitab-kitab mustalah, wa fi kutubil usuli dan kitab-kitab usul fikih. Jadi takwil itu diberlakukan kapan? Apabila ada dua teks yang bertentangan, misalkan dua-duanya setingkat atau dua-duanya sahih, maka dalam memahaminya disinkronkan. Nah, al-jam'u wa taufiq. Nah, dalam praktik sinkronisasi ini, al-jam'u wa taufiq ini, misalkan dengan mentakwil kepada salah satunya. Paham ini? Tetapi kalau umpama ada dua hadis, satunya sahih, satunya dhaif, tidak boleh kemudian yang dhaif atau yang sahih ini ditakwil supaya dua-duanya sinkron. Enggak boleh. Kaedahnya dalam usul fikih yang harus dipakai yang mana? Yang sahih. Kaedah itu, ingat-ingat itu. Tidak boleh diambil atau disinkronisasi atau dibuat takwil terhadap hadis dhaif hanya untuk sejalan dengan hadis yang sahih. Nah, jadi wajib yang dipakai, diambil, diamalkan adalah hadis yang sahih. Dapat dipahami ya? Nah, hadis Jabir lebih parah lagi, bukan hanya dhaif, bahkan dia itu maudhu'. Bagaimana kemudian disinkronkan? Makanya nggak benar, nggak boleh disinkronkan. Nah, ini kritik Syekh kepada Ibn Hajar Al-Haytami. Takwil itu takwil nggak benar itu, karena bukan pada tempatnya. Lanjut. Fa in qila, maka apabila dikatakan alaysa qala ar-rasul, apakah telah bersabda oleh Rasulullah? Ini ada hadis. Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kuntu adalah aku awwalan nabiyyina, awal para nabi, fil khalqi dalam penciptaan, wa akhiruhum dan paling akhir mereka para nabi, fil ba'si dalam diutusnya. Wa qala aydan, dan juga telah bersabda, wa qala dan telah bersabda oleh Rasulullah aydan juga, kuntu nabiyyan, adalah aku nabiyyan itu nabi, wa adamu dan Adam bainal ma'i wat tin, antara air dan tanah. Maksudnya apa? Adam masih berupa air dan tanah, saya sudah sebagai nabi. Bukankah ada hadis bunyinya begitu? Itu yang kemarin mau Ujang tanyain. Ada juga hadis yang ketiga, wa kuntu nabiyyan, dan adalah aku nabiyyan seorang nabi, wala ma'a, dan tidak ada air, wala tina, dan belum ada tanah. Fal jawab,
Nih jawabannya nih. Kata Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abdullah Al-Harari yang menulis risalah ini, makanya beliau adalah orang yang betul-betul kuat dalam keilmuannya, ahli hadis terkemuka, hafidz hadis. Beliau mengatakan apa? Annal hadis al-awwala, bahwa hadis yang pertama yaitu apa? Kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si, dhaifun, itu dhaif. Kama naqala, sebagaimana telah menukil dzalika, akan demikian itu sebagai hadis dhaif, al-ulama'u, oleh para ulama. Wa fihi, dan di dalamnya itu hadis mana? Yang pertama ini, yaitu yang mengatakan kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Di dalam ini hadis Baqiyah ibnul Walid, orang bernama Baqiyah ibnul Walid, salah seorang perawinya. Di antara rangkaian perawinya ada orang bernama siapa? Baqiyah ibnul Walid. Wa huwa, dan dia Baqiyah ibnul Walid mudallisun, adalah orang mudallis. Mudallis itu ya mana harfiahnya pembohong, kurang lebih begitu, suka berbohong. Wa Sa'id ibn Bashir, juga ada orang bernama Sa'id ibn Bashir dalam rangkaian sanadnya. Wa huwa, dan dia Sa'id ibn Bashir dhaifun, seorang yang dhaif, lemah. Summa, kemudian, law sahha, seandainya sahih. Ini seandainya sahih. Seandainya sahih. Sebelumnya tadi sudah dinyatakan itu hadis dhaif. Bahkan seandainya sahih, lam yakun fihi, tidak ada di dalam hadis tersebut, annahu, bahwa Rasulullah awwalu khalqillahi, sebagai awal ciptaan Allah. Mana redaksinya? Kan hadisnya mengatakan awwalun nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si, bukan sebagai makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Tapi redaksinya mengatakan apa? Awal para nabi dalam penciptaan, dan akhir para nabi dalam diutusnya. Lah, enggak ada. Ada nggak redaksi mengatakan bahwa itu Rasulullah sebagai makhluk pertama diciptakan oleh Allah? Enggak ada redaksinya mengatakan begitu. Kalaupun sahih hadis tersebut, tidak berbicara tentang awwalu khalqillah. Wa innama, dan hanya saja fihi, di dalamnya itu hadis, annahu, bahwa Rasulullah awwalul anbiya, itu awal para nabi. Paham ini? Wa ma'lumun, dan telah maklum, telah diketahui, annal bashara, bahwa manusia, awwalahum, awal mereka bashar, awwaluhum, awal mereka bashar, Adamu, itu Adam. Alladhi, yang huwa, dia Adam, akhirul khalqi, itu akhir penciptaan, bi'tibari ajnasil makhluqati, dengan perhitungan jenis-jenis para makhluk. Adam itu yang paling terakhir diciptakan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain udah ada duluan, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, langit isinya para malaikat, bumi termasuk tumbuh-tumbuhan dan segala isinya di dalamnya, itu duluan diciptakan. Yang paling terakhir diciptakan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, kalau dikatakan bahwa Rasulullah, hadis ini kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi, bisa diterima dengan mana tersebut. Sehingga hadis ini sama sekali tidak menceritakan awwalul khalqi secara mutlak, awal makhluk Allah yang secara mutlak duluan ada, tidak. Tapi penciptaan para nabi, dan Nabi Adam adalah makhluk yang paling terakhir diciptakan dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nabi Adam itu baru diciptakan di surga ribuan tahun setelah penciptaan para malaikat. Setelah diciptakan surga, bahkan surga udah diciptakan, udah ada sekarang, duluan bahkan diciptakannya.
Yang lain-lain banyak di surga dengan segala isinya duluan diciptakan oleh Allah dibanding Nabi Adam. Nabi Adam itu terakhir ciptakannya. Selesai. Nih hadis terkait yang mengatakan ana awwalun nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Wa amma tsani, dan adapun hadis yang kedua, mana yang kedua? Hadis yang mengatakan kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wat tin. Wassalisu, dan hadis yang ketiga yaitu hadis yang redaksinya mengatakan wa kuntu nabiyyan wala ma'a wala tin. Fala asla lahuma, maka tidak ada dasar bagi keduanya, tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Wala hajata, dan tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan li ta'wili qaulillahi ta'ala, untuk mentakwil firman Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Udah tegas ayatnya ini, tidak butuh ditakwil. Ngapain nyari-nyari hadis yang tidak ada dasarnya? Allah menegaskan wa ja'alna minal ma', memberikan isyarat bahwa airlah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Wal hadis as-sahiha, tidak ada hajat li ta'wili qaulillahi ta'ala, tidak ada kebutuhan untuk mentakwil firman Allah wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Wal hadisis sahih, dan akan hadis sahih tidak ada hajat mentakwil hadis sahih. Itu yang riwayat siapa? Al-Bukhari, kana Allah lam yakun syai'un ghairuhu li khabarin wahin, bagi hadis yang wahin. Wahin itu apa? Yang parah kelemahannya, dhaifin, yang dhaif, au maudhu'in, atau bahkan maudhu' la aslalahu, yang tidak ada dasar baginya. Nah, itu praktik takwil seperti itu takwil yang batil, karena menempatkan takwil bukan pada tempatnya. Untuk apa memberlakukan takwil? Hanya untuk membela hadis yang tidak sahih, sementara hadis sahih sudah jelas tegas maknanya, bahkan ada ayat Al-Qur'an. Kama fa'ala, sebagaimana telah memperbuat zalika, akan demikian itu takwil batil, ba'dul mutasawwifati, oleh sebagian pengaku ahli tasawuf, haitsu awwalal ayata, bahwa telah mentakwil oleh ba'dul mutasawwifah al ayata, akan ayat tadi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bi hadisi Jabirin as-sabiqiz dzikri, dengan hadis Jabir yang telah terdahulu disebutkan. Wa qala, dan berkata ini oleh sebagian mereka yang mengaku dirinya ahli tasawuf, innalil ayati, sesungguhnya bagi ayat tersebut maknan majazian, terdapat makna majazi, makna metafor, dibikin-bikinlah takwil oleh dia. Nah, itu takwil bukan pada tempatnya. Paham tidak ini? Ya tentu takwil itu kalau pada tempatnya harus diberlakukan, kalau pada tempatnya. Tapi kalau dibikin-bikin namanya takalluf. Takalluf itu artinya dibikin-bikin, dipaksakan hanya untuk membela hadis yang lemah, apalagi hadis palsu, maka nggak boleh memberlakukan takwil. Nah, penting itu kaidah dalam usul fikih. Dalam ilmu hadis juga dibahas terkait kaidah tersebut. Titik. Wallahu a'lam bishawab.